Oke, halo guys, welcome to my YouTube channel. Halo guys, kenalin aku Nasya. Kali ini aku bakal share tips ke kalian gimana caranya persiapan ujian mandiri setelah ketolak SNBT. Oke, jadi FYI aku adalah angkatan 2023 mahasiswa FKG Unair. Sebenarnya aku angkatan 2022, cuman aku gap year setahun dan alhamdulillahnya tahun 2023 kemarin aku keterima mandiri FKG Unair lewat jalur tulis TKA plus TPS, dan ini skorku ya. Dan ya aku keterima di pilihan kedua yaitu di FKG-nya. Nah, di sini aku bakal share tips ke kalian gimana caranya persiapan ujian mandiri setelah kalian ketolak SNBT, setelah pengumuman, dan apa yang harus kalian persiapkan selama menuju ujian mandiri. Oke, yang pertama, kalian bisa list jadwal mandiri. Jadi list jadwal mandiri ini kalian harus rutin untuk cek ke website univnya, di mana univ yang kalian mau daftar, dan kalian jangan lupa untuk mencatat tanggal, terus kapan tes ujiannya, kapan penutupan pendaftaran mandirinya. Kalian tuh harus catat secara rinci dan jelas semuanya gitu kan. Kalian bisa catat di HP kalian, di list gitu ya, atau kalian bisa juga taruh di Google Calendar biar bisa jadi reminder buat kalian. Dan juga kalian jangan lupa untuk memastikan bahwa jadwal mandiri kalian itu nggak nabrak dengan jadwal mandiri yang lainnya gitu. Jadi kalian juga pintar-pintar untuk nyari waktu yang tepat untuk mendaftar. Yang kedua adalah susun rencana belajar dan juga strategi kalian belajar. Setelah UTBK ini dan mandiri, jarak antara UTBK dan mandiri itu adalah jarak yang sangat dekat menurutku ya, kayak sebulan, 2 bulan, atau mungkin sebulan kurang ya, kalau misalkan kalian mungkin daftar banyak mandiri gitu kan. Itu bakalan waktunya singkat dan kalian harus pintar-pintar untuk menyusun strategi belajar kalian. Gimana caranya? Yang pertama adalah susun materi prioritas kalian. Nah, di beberapa ujian mandiri itu ada yang cuma pakai TPS doang atau cuma yang TKA doang. Nah, karena aku menganggap kalian udah SNBT ya, aku anggap kalian udah clear untuk belajar TPS. Dan menurutku materi TPS mandiri maupun UTBK itu rada-rada mirip. Jadi kalian aku anggap mungkin udah clear untuk yang TPS-nya. Nah, di TPS juga kalian mungkin bisa nambahin sedikit soal-soal kayak materi-materi psikotes, itu kadang suka keluar juga gitu kan. Balik lagi ya ke poin nomor 2, kalian cari materi prioritas apa yang suka keluar di ujian-ujian. Nah, biasanya kalau kalian cari itu rata-rata keluarnya adalah materi prioritas UTBK tahun lalu kayak 2021, 2022. Tapi menurutku materi TKA itu selalu berputar di materi yang sama dan nggak jauh-jauh beda keluar materinya gitu kan. Nah, kalian bisa pakai contohnya kayak dari Ruang Guru atau dari Zenius atau dari platform yang lain gitu, kalian bisa cari ya. Dan menurutku materinya tuh kayak rada-rada mirip gitu ya. Nah, terus selanjutnya yang kedua adalah kalian susun list materi kalian yang mau kalian pelajari setiap harinya, atau latihan-latihan soal apa yang ingin kalian kerjakan pada hari ini. Dari hari ini menuju jadwal tes kalian itu kalian bisa spend berapa hari untuk belajar. Nah, ini aku biasanya nulis di sini di buku agendaku ini. Ini adalah buku progresku. Ini kayak waktu aku gap year aku menulis ini. Jadi kayak untuk mandiri, UTBK ataupun apa, aku list jadwalku di sini ya. Kenapa aku nggak nulis di HP? Karena menurutku enakan di buku, kayak aku tuh bisa bisa nyentang secara langsung gitu loh. Aku menulis ini kayak Maret ya. Maret aku nulis kalender di sini. Terus kayak di sini ada tanggal-tanggalnya. Terus setiap harinya kalau misalkan aku sudah melewati satu hari aku bakal coret ya. Terus di sini juga ada target aku, setiap minggunya aku harus ngapain, terus aku harus apa gitu ya di sini. Dan di sisi sebelah sininya ini adalah weekly-nya. Jadi setiap hari ini ada 7 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di setiap harinya tuh aku nggak ngisi semuanya dalam satu kali waktu, enggak. Aku kayak satu hari itu biasanya aku cuma ngisi satu kolom, aku hari ini mau ngapain, baru habis itu aku contreng. Misalnya
hari ini aku mau ngerjain kimia sama biologi. Ya udah, aku kerjain dulu kimianya, selesain dulu satu, terus baru aku tulis lagi, selesai kimia, aku mau ngapain lagi, aku mau ngerjain biologi, checklist lagi. Jadi aku kayak kadang tuh aku nggak nulis satu hari itu semuanya seabrek tuh, enggak, karena itu bakal bikin aku pusing. Ya kayak aku cuman kayak nulis satu dulu baru aku centang, satu lagi aku centang, jadi semuanya kelar gitu. Dan di sini juga aku nulis kayak jangan lupa juga latsol ya, latsol bahasa Inggris, PK dan lain-lain. Cuman kalau misalkan udah mandiri kayak gini, aku rasa kalian harus lebih banyakin latsol ya guys. Itu nanti ya. Pokoknya susun rencana belajar kalian dulu, dan tentuin berapa hari kalian punya itu untuk belajar gitu dengan efektif. Yang selanjutnya adalah cara belajarku. Ini cara belajarku ya. Kalau dulu cara belajarku itu adalah soal materi. Jadi aku biasanya ngelihat soal-soal tahun lalu dulu. Kayak aku nggak peduli apapun ujian mandirinya dari univ mana, yang penting tuh soal. Biasanya aku pakai soal-soal dari SIMAK UI atau UTUL UGM gitu ya. Dan biasanya soal itu aku dapet dari Intenku, dari bimbelku. Aku dulu les di Inten kebetulan. Dan juga aku nggak cuma dari situ. Kalau misalkan kalian nggak bimbel, kalian bisa cari soal-soalnya di Twitter atau sekarang di X. Aku biasanya juga nonton di YouTube, aku cari di search barnya kayak latihan soal mandiri misalnya Unair, UGM, itu kadang suka muncul juga. Terus selain itu aku juga belajar dari platform, dulu masih ada Zenius ya, aku dulu latihan di Zenius. Dan juga aku langganan juga Pahamify, dan aku nggak langganan yang buat materinya, tapi aku cuma langganan yang try outnya aja. Di situ aku bisa try out ujian mandiri juga. Dan aku belajar soal materi itu juga kayak yang misalnya sehari ini aku nyelesain satu mapel misalnya PK gitu ya, kuantitatif itu aku nyelesain 20 soal. Dan jangan lupa untuk di timer ya guys. Kalian ngerjain soal tuh harus di timer. Jadi kalian terbiasa untuk terpacu dengan waktu gitu. Dan juga setelah kalian misalnya ada soal materi, tapi kalian ada satu soal yang menurut kalian sama sekali nggak tahu materi apa itu, kalian bisa langsung cek pembahasan. Baru setelah itu kalian kalau sama sekali nggak ngerti, kalian bisa langsung belajar materinya lagi. Kalian bisa nonton YouTube atau kalian bisa baca-baca materinya, tapi jangan too much spend your time di satu materi itu. Kalau misalkan kalian udah sama sekali udah stuck gitu ya, karena itu bakal buang-buang waktu kalian. Dan menurutku kalau misalkan kalian udah stuck dan gak ngerti sama sekali ini materi, kalian mungkin bisa skip dan belajarin materi yang lebih mudah, karena waktu ini cuma sedikit ke mandiri gitu kan. Untuk yang TPS-nya aku manfaatin buku TBK, itu kan TPS ada TPS-nya ya, jadi aku belajarin dari situ juga untuk mandiri ya. Dulu aku punya buku dari Ruang Guru, tapi aku nggak tahu yang sekarang tuh masih ada atau enggak. Dan juga aku biasa juga pakai buku Wangsit, dan buku Wangsit ini aku pakai TPS dan juga TKA-nya, tapi aku dulu beli yang dari tahun 2021. Jadi aku pakai yang dari tahun lalu, aku nggak beli lagi karena tahun 2022 pas aku mau gap year aku belinya yang tahun 2021 gitu. Cara belajarku kayak gitu, set timer soal materi. Tapi aku nggak tahu kalian cocoknya kayak gimana. Tapi menurutku untuk dalam jangka waktu yang dekat ini, kalian perbanyaklah latihan soal. Percayalah itu sangat-sangat membantu daripada kalian materi doang tapi kalian tidak bisa mengerjakan latihan soal dengan cepat. Oke? Tips belajar TKA mepet. Ini kadang di Mandiri kan ada ujian TKA-nya ya, dan aku yakin materi TKA itu sangat seabrek yang sangat banyak sekali ya. Terus tipsnya lagi ya itu ya, untuk TKA sendiri prioritasin, terus belajar materinya juga bisa dari YouTube, terus dari buku. Biasanya aku itu pakai kalau dari rangkuman kalau kalian tahu materi 78 itu sangat-sangat membantuku untuk mereview materi yang udah aku lupakan gitu. Materi jangan lupa untuk latihan soal. Nah ini biar kalian tuh nempel gitu ke otak kalian apa yang telah kalian pelajari. Kayak gak usah 20 soal, gak usah 30 soal, kebanyakan nanti kalian keburu pusing. Kalian cobalah untuk setelah materi, nih kalian sama sekali materi yang kalian nggak tahu, misalkan kimia, stoikiometri gitu ya, udah pelajarin dulu lah 5 soal, kalian kerjain lah
materi soal-soal yang mudah dulu gitu kan. Kalau misalkan kalian sama sekali nggak ngerti gitu kan, 5 soal dulu. Nanti kalau udah 5 soal yang gampang, tambah 5 soal lagi yang medium, tambah 5 soal lagi yang hard. Nah, jangan lupa untuk latihan soal tahun lalu juga. Itu juga penting karena soalnya tuh biasanya nggak jauh-jauh beda dari tahun lalu gitu. Soal tahun lalu ini kalau misalkan kalian mau nyoba simak UI, biasanya soal-soal tahun lalu itu ada di website UI mereka ya. Jadi kalian bisa cari itu dari 2016 apa itu udah lama banget sampai yang terbaru tuh ada gitu kan. Kalian bisa cari di situ. Dan kalian bisa juga cari di Twitter. Kadang orang-orang tuh suka ngadain live class gratis dan menurutku itu membantu banget ya. Untuk buku-buku yang tadi itu aku nggak endorse sama sekali ya guys. Itu sih untuk yang Utul UGM, UI itu juga aku pakai modul-modul dari yang dikasih sama Inten. Selanjutnya itu adalah siapkan plan B kalian untuk mencari cara lain kalau misalkan kalian amit-amit gak keterima PTN atau jurusan kalian. Tahun lalu sendiri aku karena angkatan 2022 aku menyiapkan plan untuk antara gap year atau kuliah di jurusan yang aku nggak inginkan dulu, jadi atau semi gap year. Jadi pilihannya bisa seperti ini. Kalian yang pertama untuk jangka dekatnya dulu, plan B-nya adalah kalian ikut ujian mandiri. Kalian coba ikut ujian mandiri sebanyak yang kalian bisa, semampu kalian. Yang kedua, kalian bisa ikut kelas IUP atau internasional. Biasanya di UGM. Ini juga sebenarnya mandiri juga sih, tapi ini yang kelas internasional. Kalau kalian finansialnya merasa cukup, kalian bisa ikut mungkin kelas internasionalnya. Terus yang ketiga, kalian juga bisa nyoba beasiswa ke luar negeri atau nyoba beasiswa. Kadang di kampus tuh suka ada ya, di PTN suka adain beasiswa. Itu kalian juga bisa ikuti juga. Terus yang keempat, kalian bisa ikut daftar swasta. Oke? Kalau kalian tahun ini amit-amit kalian mau kuliah tapi kalian merasa kalian gak dapet gitu ya, aku juga merasakan sebagai anak gap year ya, kalian bisa mungkin semi gap year dulu kalau kalian mau ya. Kalau kalian ada tuntutan untuk kuliah tahun ini kayak harus kuliah, kalian bisa kuliah di jurusan yang menurutku mata kuliahnya itu mirip-mirip dengan mata kuliah yang ingin kalian nantinya ikuti tahun depannya lagi. Maksudku kalian bisa semi gap year gitu. Terus yang terakhir adalah keputusan yang paling sangat menurutku agak dihindari oleh orang-orang adalah gap year atau kalian jeda setahun atau kalian nganggur setahun dulu untuk belajar full 1 tahun dan mungkin memperbanyak belajar gitu ya atau pengalaman untuk tahun depannya kalian mencoba kembali PTN atau jurusan yang kalian impikan. Tapi aku nggak bisa 100% di sini kayak menjamin bahwa kalian tuh akan keterima juga tahun depan. Oke, jadi gap year itu adalah keputusan yang sangat butuh pertimbangan ya. Untuk gap year sendiri, untuk mengambil keputusan gap year sendiri nanti aku bakal bikinin lagi videonya gimana keputusanku untuk mengambil gap year tahun lalu. Oke? Jadi itu aja tips-tipsnya dari aku. Jadi yang pertama yaitu adalah list jadwal ujian mandiri. Yang kedua adalah susun rencana belajar dan juga strategi belajar. Yang ketiga adalah caraku untuk belajar mandiri ini. Terus yang keempat itu aku belajar TKA yang mepet ya. Yang terakhir ada plan B. Jadi itu aja guys videoku hari ini. Semoga membantu kalian dan aku berharap kalian dapat PTN yang kalian impikan. Apapun nantinya kalian, keputusan apapun, mau kalian semi gap year, kalian mau swasta dulu atau apa, aku harap plan B itu tuh nggak terjadi gitu loh. Kayak aku berharap kalian tetap mendapatkan tahun ini PTN yang kalian impikan gitu ya. Kalian juga harus effort dan juga jangan lupa berdoa. Nanti untuk jalur langitku ya, caraku untuk jalur langit, aku juga bakal share tips ke kalian gimana caranya. Ini juga aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku di Inten tahun lalu. Oke, jadi itu aja videoku. See you next time guys. Semangat semuanya.